Pernah nggak sih lo ngaca sambil mikir, gue udah cukup belum ya buat disayang? Sementara di luar sana, ada orang yang kelihatannya biasa aja. Bahkan kadang lo ngerasa jauh lebih siap dari dia. Tapi kok dia selalu jadi orang yang dipilih, disayang, bahkan dijaga? Lo mulai overthinking, mikir jangan-jangan lo kurang cantik atau kurang ganteng, kurang mapan, kurang menarik. Padahal yang sering lo lupakan itu bukan penampilan, bukan materi, tapi rasa percaya diri. Di dunia relationship, pede itu punya bobot besar. Orang yang pede itu punya energi yang tenang tapi kuat. Mereka nggak harus jadi yang paling menonjol buat dipilih. Mereka cukup hadir dan dunia ngeh kalau mereka layak buat diperhatiin. Pede itu bukan berarti lo ngerasa paling hebat. Bukan berarti lo harus banyak omong, tampil norak, atau melebih-lebihkan diri. Justru orang yang benar-benar pede itu biasanya kalem, nggak neko-neko, tapi aura dan kehadirannya tuh ngena. Mereka nggak nyari pengakuan, nggak ngemis perhatian. Mereka nyaman sama dirinya sendiri, dan itu yang bikin orang lain nyaman juga. Ketika lo pede, lo memancarkan sinyal ke sekitar bahwa lo tahu lo berharga. Lo bukan lagi berusaha keras buat disayangin, tapi lo ngebangun hubungan dari posisi cukup. Dan orang yang udah merasa cukup itu nggak pernah maksa. Mereka milih, bukan berharap dipilih. Lo tahu nggak? Orang yang nggak pede itu paling gampang masuk ke hubungan yang nggak sehat. Karena mereka merasa nggak layak, akhirnya mereka terima apapun bentuk cinta yang datang, bahkan yang nyakitin. Mereka pikir daripada nggak ada yang mau. Dan disitulah racun masuk. Karena saat lo ngerasa nggak cukup, lo mulai rela ngalah terus, nurunin standar, bahkan ngebiarin diri lo dibentuk sama pasangan. Padahal hubungan yang sehat itu dibentuk bareng, bukan dikendalikan satu arah. Jadi kalau dari awal lo udah minder, lo bukan jalan bareng pasangan, tapi lo jalan di bawah bayangannya. Pede bikin lo punya batasan. Lo nggak takut kehilangan pasangan, karena yang lebih lo takutin adalah kehilangan harga diri. Lo tahu kapan lo harus stay, dan kapan lo harus pergi. Lo nggak ngemis buat dipertahanin, karena lo tahu cinta yang dipertahankan dengan paksaan gak akan pernah bikin bahagia. Orang yang pede itu bisa bilang, kalau lo mau jalan bareng, ayo. Tapi kalau enggak, gua nggak akan maksa. Dan justru karena sikap ini, orang jadi segan ninggalin mereka. Karena mereka bukan orang yang bisa lo buang terus datang lagi kayak nggak ada apa-apa. Mereka tahu harga dirinya, dan mereka nggak akan jual murah. Komunikasi itu kunci dari hubungan langgeng. Tapi banyak orang yang gagal komunikasi bukan karena nggak bisa ngomong, tapi karena nggak pede buat jujur. Mereka takut dianggap lebay, takut konflik, takut nggak diterima. Akhirnya banyak hal dipendem, dibatin, dan meledak suatu hari. Orang yang pede tuh beda. Mereka tahu gimana caranya ngomong tanpa menyakiti. Mereka bisa ngasih feedback tanpa bikin pasangan ngerasa diserang. Karena mereka percaya, jujur, itu bukan bentuk penolakan, tapi bentuk kepedulian. Dan dari sini, lo bisa lihat, hubungan yang kuat itu dimulai dari komunikasi yang tenang, bukan yang penuh basa-basi atau diam-diaman. Satu hal yang nyiksa banget dalam hubungan adalah overthinking. Dan lo tahu apa penyebab utamanya? Rasa nggak percaya diri. Lo jadi mikir, dia lagi ngapain ya? Apa dia bosen sama gue? Apa dia suka orang lain? Padahal belum tentu. Tapi karena lo nggak yakin sama diri sendiri, pikiran lo jadi liar. Beda sama orang yang pede. Mereka tahu pasangan mereka punya pilihan dan mereka nggak bisa dikontrol. Tapi mereka juga tahu, kalau udah ngasih yang terbaik dan masih ditinggalin, berarti emang bukan buat dia. Jadi mereka nggak buang energi buat curiga. Mereka fokus ngejaga apa yang bisa mereka kontrol, diri sendiri. Banyak orang ngerasa pede itu cuma buat orang-orang tertentu, yang cakep, tajir, atau punya privilege. Padahal pede itu bisa dilatih, bukan bawaan lahir. Lu mulai dari hal sederhana. Berpakaian rapi bukan buat orang lain, tapi buat diri sendiri. Berdiri tegak, belajar nolak hal yang gak sesuai prinsip, ngomong tegas tanpa takut ditinggal. Bahkan sesimpel ngaca dan bilang, gua cukup. Lakuin itu setiap hari. Gak akan langsung instan berubah, tapi lu bakal mulai ngerasa ada energi baru dalam diri lo. Dan dari situ, orang lain juga bakal mulai lihat perbedaan.
Karena percaya diri itu energi yang bisa lo pancarkan dan itu menular. Dalam cinta, semua orang bisa terluka. Tapi bedanya, orang yang pede itu gak akan berlama-lama tenggelam dalam luka. Mereka sedih, iya. Tapi mereka tahu hidup gak berhenti di satu orang. Mereka bangkit, memperbaiki diri, dan kembali melangkah. Karena mereka tahu mereka layak dapat cinta yang lebih baik. Mereka gak menyalahkan diri sendiri atas putusnya hubungan. Mereka justru belajar, menguat, dan jadi versi diri yang lebih siap. Orang yang gak pede akan terus nyalahin diri, nyesel, dan ngerasa gak cukup. Sementara yang pede akan bilang, mungkin ini bukan buat gue, tapi gue pasti bakal dapat yang terbaik nantinya. Pernah gak lo berpura-pura jadi orang lain biar disukai? Mungkin lo tahan marah, tahan sedih, tahan jadi diri lo yang sebenarnya karena takut gak diterima. Tapi lama-lama, capek kan? Nah, orang yang pede gak butuh pakai topeng. Mereka tampil apa adanya, ngomong jujur, dan tetap disayang karena keaslian mereka. Mereka tahu kalau orang beneran sayang, pasti akan terima semua sisi diri, baik dan buruk. Pede itu bukan soal aku sempurna, tapi aku nyata. Dan di dunia yang penuh kepalsuan, kejujuran dan keaslian itu jadi daya tarik paling langka sekaligus paling kuat. Coba tanya ke diri lo, udah berapa banyak cinta yang lo lewatin karena lo gak yakin sama diri sendiri? Udah berapa kali lo nahan perasaan, nyembunyiin luka, atau bertahan di hubungan gak sehat cuman karena takut sendiri? Sekarang waktunya berubah. Lo udah tahu kalau pede itu bukan hadiah, tapi hasil latihan. Gak usah nunggu orang lain buat kasih lo validasi. Lo cukup mulai dari sekarang. Mulai kenalin diri lo. Hargain diri lo. Rawat diri lo. Karena ketika lo jadi versi paling percaya diri dari diri lo gak akan nyari cinta. Lo bakal jadi sumber cinta itu sendiri. Di akhir semua pembahasan ini, satu hal yang pasti, percaya diri bukan jaminan gak pernah disakiti, tapi jaminan lo tetap utuh meskipun pernah disakiti. Lo bisa gagal, lo bisa ditolak, lo bisa patah hati, tapi lo gak akan kehilangan diri lo. Karena lo tahu, lo cukup, lo layak, dan lo pantas dicintai tanpa harus merendahkan diri. Maka dari itu, jangan minder kalau lo belum punya pasangan. Jangan sedih kalau cinta lo belum dibalas. Fokus dulu, bangun rasa percaya diri. Karena ketika waktunya tiba, yang benar-benar cocok gak akan ngelewatin orang yang udah paham betapa berharganya diri lo.